Seorang pemuda dari kaum Ansor yang bernama Salabah bin Abdurrahman telah masuk Islam. Saat masuk Islam dia sangat setia berkhidmat kepada Rasulullah. Suatu ketika, Rasulullah mengutusnya untuk suatu keperluan. Dalam perjalanannya, dia melalui rumah salah seorang dari Ansor. Tanpa sengaja, dia melihat seorang wanita Ansor yang sedang mandi. Dia takut akan turun wahyu kepada Rasulullah menyangkut perbuatannya itu. Maka, dia pun pergi kabur. Dia menuju ke sebuah gunung yang berada di antara Mekah dan Madinah dan terus mendakinya. Selama 40 hari, Rasulullah kehilangan dia. Lalu malaikat Jibril turun kepada Nabi dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu menyampaikan salam buatmu dan berfirman kepadamu, sesungguhnya seorang laki-laki dari umatmu berada di gunung ini sedang memohon perlindungan kepadaku." Maka Nabi berkata, "Wahai Umar dan Salman, pergilah cari Salabah bin Abdurrahman, lalu bawa kemari." Keduanya pun lalu pergi menyusuri perbukitan Madinah. Dalam pencariannya itu, mereka bertemu dengan salah seorang penggembala Madinah yang bernama Zufafah. Umar bertanya kepadanya, "Apakah engkau tahu seorang pemuda di antara perbukitan ini?" Penggembala itu menjawab, "Jangan-jangan yang engkau maksud seorang laki-laki yang lari dari neraka jahanam." Umar pun bertanya, "Bagaimana engkau tahu bahwa dia lari dari neraka jahanam?" Zufafah menjawab, "Karena, apabila malam telah tiba, dia keluar kepada kami dari perbukitan ini dengan meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil berkata, 'Mengapa tidak cabut saja nyawaku dan engkau binasakan tubuhku, dan tidak membiarkan aku menanti keputusan?' Umar menjawab, 'Dialah yang kami maksud.'" Akhirnya mereka bertiga pergi bersama-sama. Ketika malam menjelang, keluarlah dia dari antara perbukitan itu dengan meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil berkata, "Wahai Allah, seandainya saja engkau cabut nyawaku dan engkau binasakan tubuhku, dan tidak membiarkan aku menanti-nanti keputusan." Lalu Umar menghampirinya dan mendekapnya. Salabah berkata, "Wahai Umar, apakah Rasulullah telah mengetahui dosaku?" Umar menjawab, "Aku tidak tahu. Yang jelas kemarin beliau menyebut-nyebut namamu lalu mengutus aku dan Salman untuk mencarimu." Salabah berkata, "Wahai Umar, jangan kau bawa aku menghadap beliau kecuali dia dalam keadaan sholat." Ketika mereka pergi menemui Rasulullah, ternyata Rasulullah tengah melakukan sholat. Umar dan Salman segera mengisi saf. Tatkala Salabah mendengar bacaan Nabi, dia tersungkur pingsan. Setelah Nabi mengucapkan salam, beliau bersabda, "Wahai Umar, Salman, apakah yang telah kau lakukan terhadap Salabah?" Keduanya menjawab, "Ini dia, wahai Rasulullah. Kami telah menemukannya dan membawanya kepadamu." Maka, Rasulullah berdiri dan menggerak-gerakkan Salabah yang membuatnya tersadar. Rasulullah berkata kepadanya, "Mengapa engkau menghilang dariku?" Salabah menjawab, "Karena dosaku, ya Rasulullah." Beliau mengatakan, "Bukankah telah kuajarkan kepadamu suatu ayat yang dapat menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan?" Salabah menjawab, "Benar, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Katakan, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat serta peliharalah kami dari azab neraka." Salabah berkata, "Tetapi dosaku sangat besar ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Akan tetapi ampunan Allah lebih besar." Kemudian Rasulullah menyuruh Salabah agar pulang ke rumahnya. Di rumah dia jatuh sakit selama 8 hari. Mendengar Salabah sakit, Salman pun datang menghadap Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, masihkah engkau mengingat Salabah? Dia sekarang sedang sakit keras." Maka Rasulullah pun datang menemuinya dan meletakkan kepala Salabah di atas pangkuan beliau. Akan tetapi Salabah menyingkirkan kepalanya dari pangkuan Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau singkirkan kepalamu dari pangkuanku?" Salabah menjawab, "Karena diriku penuh dengan dosa ya Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Bagaimana yang engkau rasakan?" Salabah menjawab, "Seperti dikerubuti semut pada tulang, daging, dan kulitku." Rasulullah bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Salabah menjawab, "Ampunan dari Allah ya Rasulullah." Maka turunlah malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu mengucapkan salam untukmu dan berfirman kepadamu, kalau saja hambaku ini menemui aku dengan membawa sepenuh bumi kesalahan, niscaya aku akan temui dia dengan ampunan sepenuh itu pula." Maka, segera Rasulullah memberitahukan hal itu kepada Salabah. Mendengar berita itu, Salabah langsung meninggal dunia. Lalu Rasulullah memerintahkan agar Salabah segera dimandikan dan dikafani. Ketika telah selesai disolatkan, Rasulullah berjalan sambil berjingkat-jingkat. Setelah selesai pemakamannya, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah,
Kami lihat engkau berjalan sambil berjingkat-jingkat. Kenapa hal itu demikian? Beliau bersabda, demi zat yang telah mengutus aku sebagai seorang nabi yang sebenarnya. Karena banyaknya malaikat yang turut menziarahi Salabah. Bagikan kisah ini agar memberikan manfaat kepada yang lainnya. Sampaikan juga pendapatmu tentang kisah ini di kolom komentar. Dan semoga kisah ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah.